Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anu kusimi kuring dihormat pengurus pelaku urus untuk kajiannya Pak Bambang beserta Pak Haji, Pusdai TV, Pak Edi, kemudian ibu semuanya, teteh mungkin Uwa ya, bibi, nenek ada yang ada di sini, pada sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah sehat ya, munggahan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi ini ibu bapak semua masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan pada kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Semoga ibu bapak berangkat dari rumah ke tempat ini satu langkah menjadikan pahala, satu langkah kifarat dosa, dan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita, Nabi akhir zaman yang tidak ada lagi Nabi setelah beliau, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai ke kita semua yang insya Allah pada patuh, tunduk, dan semoga istiqomah untuk menjalankan ajarannya hingga akhir zaman. Ibu bapak semuanya, barusan tadi sebelum berangkat ke atas Pak Profesor ngontak ada rapat dulu di kampus katanya. Ya harus disampaikan, ini amanah dari Pak Profesor, salam takzim karena kepada jamaah kajian Rabu. Beliau tidak bisa langsung, insya Allah lain waktu bisa bertatap muka kata beliau. Ya mungkin salah satu perkenalan, kurang lebih 1 bulan ke belakang ada peralihan kepengurusan di Pusdai Jawa Barat, yaitu yang awal tahun 2019 ya, Pak Kiai Haji Anam sampai 2021 kemarin, dan sekarang diganti ketua DKM-nya oleh Profesor Dr. Haji Adang Hambali. Semoga apa-apa yang telah ditinggalkan oleh ketua DKM yang lama, yang kurang-kurangnya makin diperbaiki, yang sudah baiknya kemudian ditingkatkan kembali ya Ibu ya. Dan semoga tetap Pusdai ini marwahnya untuk syiar terutama kepada semuanya, khususnya Jawa Barat, bisa terasa kembali, bisa terasakan ada karasa, karaos mungkin ya untuk kita semua. Dan flashback ke belakang, ini sejarah Pusdai didirikan juga oleh para alim ulama, tokoh masyarakat ya, terutama untuk mewadahi umat Islam yang berada di Jawa Barat, terutama memfasilitasi juga, dan fungsi Pusdai juga sebagai trifungsi itu sebagai fasilitator, dinamisator, dan kreasi ya. Program-program di Pusdai Jawa Barat juga seperti Bapak Ibu yang ketahui ya, di Pusdai ada yang sistemnya, ada sistem program internal Pusdai yang dikerjakan oleh Badan Pusdai, ada juga yang sifatnya kerjasama antar lembaga, baik ormas. Silahkan kata Pak Prof, ormas manapun bisa memakai fasilitas Pusdai, mulai ormas-ormas yang terbesar, Nahdliyin, Muhammadiyah, Versis, Malatul Anwar. Tapi yang tidak boleh itu ormas apa? Kalau ada ormas aliran sesat atau yang radikal, itu tidak boleh memakai di sini, karena ini kan fasilitas negara juga.
Ya. Kemudian yang di Pusdai juga dulu diresmikan tahun 98 ya, jelang Desember di Pusdai. Terutama Pusdai itu awal-awalnya, kalau ini kan apa namanya tuh, di Islam tuh ada rukun Islam ya Bu ya, rukun Islam yang kelima itu, yang 5 ya. Pusdai juga memfasilitasi barangkali ibu bapak ada saudara atau rekan tetangga yang non muslim mau masuk Islam. Nah di sini di Pusdai difasilitasi, makanya suka ada ikrar syahadah. Bahkan ikrar syahadah juga ada yang dari luar negeri Bu, ada yang di luar negeri, bukan umpamanya Bandung atau sekitarnya, ada yang luar Bandung juga, kemudian ada yang dari luar negeri. Nah nawaitunya walhu alam. Kadang-kadang kan kalau umpamanya non muslim dengan muslimah harus Islam dulu atau muslim dulu, ya itu terutama kalau masuk Islam itu harus mulai syahadah, itu proses syahadah. Nah setelah syahadah juga pasti itu diharuskan harus bisa sholat. Nah di Pusdai juga diwadahi memfasilitasi sholat yang rawatib atau yang tentatif. Semuanya yang sholat rawatib 5 waktu dijadwal imam muadzinnya. Kemudian tentatif barangkali ada yang sholat gerhana atau Idul Adha, Idul Fitri. Nah kemudian ada juga sholat untuk jenazah atau sholat gaib di Pusdai ada ya Bu ya. Nah setelah sholat apa Bu? Rukun Islam tuh syahadat, sholat, zakat. Zakatnya, zakatnya ada di Pusdai itu Baitul Mal. Baitul Mal peduli umat Pusdai itu difasilitasi, barangkali umpamanya ibu-ibu dititipi ada harta yang lebih, terus udah nisobnya. Nah Pusdai bisa menerima titipan zakat dan pasti akan disampaikan juga titipan-titipan ibu kepada yang berhaknya. Nah di sini bentuk Baitul Mal ada Pak Ustadz Dede Ali Farudin. Setelah zakat apa Bu? Puasa. Nah sebentar lagi ya, sebentar lagi puasa. Berapa hari lagi? 3 hari. Barangkali kalau di ibu-ibu yang masih punya hutang, yang masih produktif ya, masih ada waktu Bu. Takut lupa ya, takut lupa kan ibu-ibu mah beda dengan bapak-bapak, bapak juga, tapi ada yang punya hutang masih ya, apakah uzur atau safar, faidatu min ayyamin ukhor tuh itu takut hilap, atau anak-anak ibu yang perempuan yang udah balik pulang dari sini takut hilap, ada berapa hari lagi gitu ya, cepat dibayar hutangnya, bayar hutangnya. Nah untuk puasa di Pusdai juga difasilitasi Bu. Jadi insya Allah Ramadan sekarang, karena kan kemarin-kemarin itu Covid ya, jadi bukannya merasa terhambat, dan emang situasinya semuanya begitu ya, bukan Pusdai saja, bahkan mendunia Masjidil Haram juga Nabawi kondisinya begitu. Nah sekarang insya Allah karena kemudian ada level-level ya ininya PPKM di Pusdai dilaksanakan kembali secara normal, rutinitasnya ada tarawih, kemudian ada juga nanti kajian-kajian tentang keislaman, ada tadarus Al-Quran, ada simaan di dalamnya itu. Kemudian ada juga ceramah subuh atau kultum subuh, ada ceramah tarawih. Nah silahkan mungkin nanti ke ibu-ibu barangkali pengen tarawih di Pusdai. Nah setelah nanti 20 hari 10 terakhir ada i'tikaf. Nah i'tikaf bagi bapak-bapak silahkan ya, ibu-ibu tetangganya mau i'tikaf enak di Pusdai mah, insya Allah kita fasilitasi. Dan ada juga malam-malam ganjil nanti dilaksanakan muhasabah, di samping ada qiyamul lail, jam 1 malam dibangunkan ada muhasabah untuk para mutakifin di sini. Ya itu fasilitas. Kemudian setelah puasa apa Bu? Yang kelima mengaji. Nah di sini ada KBIH untuk kita membantu bagi bapak ibu yang sudah punya niat dan sudah membayar atau pelunasan untuk memberangkatkan haji, bahkan umroh juga ada di sini, tapi sistemnya kerjasama. Nah itu. Nah kalau haji kadang-kadang ingat ya Bu ya, ini sekalian aja disampaikan ke ibu semuanya. Di dalam haji itu terutama peribadatan atau umpamanya amaliyah selama kita di tanah air atau di dunia ini, di dalam haji itu kayak yang dipersingkat dan dipercepat di dalam ibadah haji itu. Jadi semuanya lengkap dalam ibadah haji itu. Mulai ibu tadi umpamanya berangkat dari rumah atau bapak berangkat dari rumah,
ke pusdai dengan niat kaki kanan didahulukan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, di dalam haji atau umroh itu ada yang namanya mikot. Jadi sebelum masuk ke daerah Makkah, umpamanya yang dari Madinah ke Makkah kan ada mikotnya di Bir Ali, kemudian kalau di Indonesia ada mikotnya yang di namanya itu Kornel Manazil ya, ada yang di pesawat, kadang ada yang di Jeddah, itu ada secara vertikal horizontal. Nah, setelah mikot Bu ya, nanti berlaku larangan-larangan muharramat setelah mikot. Umpamanya Bapak naik ke sini kendaraan pakai motor, umpamanya ke pusdai. Nah, setelah berangkat itu pasti ada di jalan itu rambu-rambu, Bu. Kadang-kadang kan ada lampu merah, atau belok kiri, belok kanan di dalam perjalanan itu. Nah, di dalam haji juga setelah labbaik Allahumma hajjan, maka berlaku larangan-larangan, ada rambu-rambu di sana. Di antara yang pertama tidak boleh umpamanya gunting rambut setelah pakai kain ihram ya. Kemudian tidak boleh gunting kuku, pakai wangi-wangian. Yang barau kain ihram teh tiru poe teu mandi, pakai parfum nya gitu. Nah, itu di antara tidak boleh. Kemudian ada pepohonan yang menghalangi daerah muharramat dipetik. Terus umpamanya sekalian di sana itu mau menikahkan, umpamanya Bapak sebagai walinya itu tidak boleh, Bu. Dan Ibu juga umpamanya yang menjadi saksi itu tidak boleh. Tidak boleh nikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh menjadi saksi kalau lagi pakaian ihram. Itu diantaranya. Di samping wala rofasa, wala fusuko, wala jidala fil haj. Tidak boleh berkata rofas, pusuk, kemudian jidal berbantah-bantahan, itu diantaranya muharramat ya. Nah, di dalam kita berangkat di dalam perjalanan juga, ini lampu merah kita labrak umpamanya, das. Nah, nanti kena denda. Nah, kalau di dalam haji kalau kita melanggar kena apa? Kena dam. Harus bayar dam kan? Umpamanya pelanggaran tidak terasa, umpamanya ini gunting kuku atau enggak terasa gini kebiasaan. Ya kan kadang-kadang sukanya kalau kuku teh lagi kesel atau apa, ingat. Nah, itu harus bayar dam ini. Nah, di dalam perjalanan juga gitu. Ini contoh konkretnya Bu ya. Umpamanya bukan di dalam perjalanan saja, setelah sampai ke kantor atau setelah sampai ke sekolah, ke tempat pekerjaan, numpuk pekerjaan kadang-kadang ada permasalahan. Kadang-kadang permasalahan itu dengan teman sekerja, kalau di rumah umpamanya dengan teman serumah, baik anak, suami, istri, cucu, pasti ada permasalahan, itu ada semuanya. Nah, di dalam tawaf, kita setelah tawaf juga ada. Kadang lagi tawaf tuh kedorong, keinjak, kadang ke jepit ya, kesikut, ayam nyole gitu punya, macam-macam ya lagi tawaf tuh gitu. Itu banyak. Nah, itu permasalahan-permasalahan. Nah, jangan sampai kita itu lari dari permasalahan itu. Umpamanya kieu euy cenah ibadah teh geuningan nya capek, nya lari umpamanya lawan arah lagi, tidak boleh. Ya, fa in tanajatum bi syai' farudduhu ila Allah wa rasulihi. Apabila kita tanaju, ada permasalahan umpamanya, kembalikan ilallah wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Pada apa itu kembalikan? Kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ingat, kita lagi ibadah, kalau ada permasalahan, jangan kita umpamanya sebelum haji emang kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau lagi ruwet, lagi mumet kemarin umpamanya, bukan kita curhat, kembalikan kepada Allah, kepada Rasulnya, cari umpamanya ke dukun, mananya cenah umpamanya aya perasaan lieur kieu, unan padukun, cenah iya budak hiji-hiji nanti rada kesel kieu cenah ngurusan kudu kumaha nya nyungkeun cai cenah kang eta mandi banyurkeun ka udah teh kumahakeun nya. Karena eta karena ada permasalahan-permasalahan penting kita ingat, paruduhu ilallah wa rasul. Maka kita katanya kalau ada permasalahan baik istri atau suami, cairnya kan kalau ini mandi ini kan ke Ustaz. Itu beda-beda ya Bu ya. Kalau cai itu cai karomah, cai apa gitu kan ya, beda-beda. Tapi tergantung kita ininya, nawaitunya kembali ya. Nah ya, niatnya lagi ruwet itu. Kan kadang-kadang umpamanya di dalam ini juga bukan ini permasalahan-permasalahan, bukan ya, itu kan kayak apa namanya tuh dalam kehidupan kita ya sehari-hari, terus dilaksanakan kita lagi
haji gitu. Itu ada persamaan-persamaan dalam haji. Nah gitu, dalam tawaf kita dalam sehari-hari juga gitu ada permasalahan. Tapi setelah itu kalau kita kembalikan, insya Allah akhir-akhirnya itu kita umpamanya diberikan kemudahan. Dan umpamanya kalau kita udah selesai di sini itu nanti ada yang sebutkan itu sebelum selesai itu kalau udah tawaf nanti ada sa'i ya Bu ya. Ada sa'i. Nah di sini juga ada di kehidupan kita sehari-hari itu ada perumpamaan filosofi sa'i itu. Kadang-kadang gini Bu ya. Umpamanya kita dalam komplek aja atau di perumahan pas lihat umpamanya tetangga sebelah atau suaminya, ya ayah lihat situ udah beli lagi mobil yang baru gitu kan ya, terus pekerjaannya enak ya, umpamanya di tempat yang basah mungkin coba ya atuh kadang gitu ya. Nah di dalam sa'i gitu ada silih sangka Bu, tahu silih sangka, saling nyangka padahal itu apa. Ya, di dalam itu silih sangka. Banyak sa'i kan dari Bukit Sofa ke Marwah. Oh dari Bukit Sofa tuh, oh itu air itu gitunya. Di Sofa tidak ada, oh air itu. Nah kita nyangka ke tetangga itu, oh enak sih sama kerjaannya, mulai di Jakarta teh di tempat yang basah. Cuma nyangka, padahal kita udah laksanakan atau ke sana udah dilihat. Belum tentu. Nah dari Sofa juga ke Marwah, pas sampai ke Marwah, tidak ada gering air teh. Lihat lagi penasaran. Sofa Marwah berapa putaran, berapa balikan? 7 sampai 7. Jadi kita diwajibkan untuk ikhtiar. Adapun umpamanya hasilnya Allah yang menentukan. Jadi umpamanya, yuk mohon maaf ya nanti ini setelah cuci umpamanya dari berangkat Sofa Marwah, ayo pas kenyataan setelah berdoa di terakhir tempat Marwah, Nabi Ismail alaihissalam mentak-entakan kakinya dekat Ka'bah. Itu keluar apa? Air Zam-Zam ya. Keluar air Zam-Zam. Nah itu dengan ininya pas siapa yang sa'i itu? Yang sa'i siapa? Aktor pertama, aktris yang pertama sa'i siapa dulu? Siti Hajar. Ya, Siti Hajar mendekati ke Ka'bah, katanya pas si itu tuh si pasir ya, masih pada pasir. Kalau sekarang udah di keramik kan udah ininya granit marmer. Ini kata si pasir tuh dikumpulkan gini. Suaya. Terus ini jumi, kumpul air itu supaya kumpul di sana. Makanya sampai jumi itu sekarang air Zam-Zam gitu. Jumi air Zam-Zam sampai sekarang kan manfaatnya itu udah ribuan tahun Bu, sampai sekarang ada air Zam-Zam itu dan ada manfaatnya. Ya udah ini Ibu bisa doa minum air Zam-Zam kan ya, ada doanya. Apa doanya tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, kemudian kita menjadikan obat dari segala penyakit kan ya, birahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Nah itu minum air Zam-Zam. Nah setelah minum air Zam-Zam kita kemudian bisa namanya tahalul. Ya kalau ini kita umpamanya sudah beres di sini ya Bu ya, udah kita lahir hidup kemudian kita usaha kerja. Nah akhirnya apa? Kalau ingin kita udah selesai, karena tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Laisa jazaa'un ilal jannah. Al hajjum mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Bagi haji yang mabrur tiada ada balasan baginya kecuali surga. Nah kalau kita udah tahalul di surga semuanya itu serba halal Pak. Yang tadinya umpamanya di dunia itu tidak boleh dimakan atau diminum, di surga bisa. Bahkan katanya arak juga menjadikan itu walungan-walungan ada di sana itu kita bisa minum. Nah itu udah tahu kita bisa melaksanakan. Di haji juga gitu. Kalau udah tahalul boleh ganti kain ihram itu dengan baju biasa. Nah makanya ada hikmah-hikmah umpamanya yang didapatkan dari pengalaman haji atau umroh itu hampir bersamaannya dengan kita melaksanakan sehari-hari di tanah air. Nah, gimana kalau kita umpamanya yang belum bisa melaksanakan haji atau umroh supaya kita mendapatkan itu? Nah, karena Allah menjanjikan
siapapun hambaku yang berangkat ke tanah suci di Baiti Masjidil Haram, itu Allah akan hidangkan 3 hidangan. Ya. Jadi kalau di sini ada hidangan ini ya, Bu. Air diterima dulu ya, Bu ya. Sampai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Allah menjanjikan bagi hambanya yang berangkat ke tanah suci, Allah akan berikan 3 hidangan, 3 hadiah bagi hambanya itu. Yang pertama, hidangannya setiap dosa-dosanya yang berangkat ke sana pasti Allah akan ampuni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap doa-doanya pasti Allah akan kabulkan di sana. Dan setiap amal ibadahnya di sana pasti Allah akan lipat gandakan pahalanya di sana. Nah, itu hidangan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah, gimana cara menerima hidangan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita berangkat di sana? Yang pertama, dosa-dosanya atau dosa-dosa kita supaya Allah ampuni. Gimana di sana kita? Harus bagaimana cara menerima hidangan itu? Jadi kita harus memperbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Bukan gitu ya, istighfar. Kan kalau Nabi Adam kan Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Zolamna, ya Allah, aku telah dolim ke diriku. Seandainya Allah tidak mengampuniku, pasti aku dalam keadaan sesat atau zalim. Nah, itu. Kemudian lagi yang disebutkan kullu bani adam khatta'un wa il khatta' at-tawwabun. Setiap anak Adam itu tempat salah atau berdosa, dan sebaik-baiknya untuk berdosa itu at-tawwabun, bertaubat. Nah, itu. Jadi dengan cara istighfar, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di padang Arafah, dimanapun kita harus memperbanyak istighfar, apalagi setelah melaksanakan sholat ya, wirid, zikir, dan istighfar itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Setiap doa-doanya pasti Allah akan kabulkan. Nah, karena disebutkan ada doa itu, ada yang disebut sa'ah ijabah, ada makom ijabah. Ya, doa-doa itu. Kalau sa'ah ijabah, waktu-waktu ijabah itu sepertiga malam. Katanya Allah turun ke langit, ke bumi itu, Allah dari langit itu turun untuk mengijabah apa-apa yang dia tengadahkan hamba-hambanya. Katanya kalau dia turun tangan, Allah tidak mengabulkan. Katanya malu kalau hamba-hambaku berdoa mengangkat tangan, Allah tidak mengabulkannya. Jadi itu sa'ah ijabah sepertiga malam itu. Nah, kalau makom ijabah, termasuk makom ijabah itu di Masjidil Haram. Dan di Masjidil Haram juga ada di sana itu Ka'bah. Ada yang nama multajam. Multajam itu makom ijabah di sana itu. Karena perbandingan ini kan umpamanya di sana itu dengan ini mungkin ya lebih beda lagi ya, Bu ya. Kalau di Pusdai dengan Masjidil Haram beda lagi nuansanya dan ini situasinya. Nah, kalau kita umpamanya ingin doa-doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi naik umroh atau haji, harus bagaimana? Harus bagaimana supaya doa kita terijabah, terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi di sana itu jangan banyak jumroh ke pasar atau dulu pasar seng. Banyak doa, Bu, di sana. Banyak berdoa. Bahkan kalau kita tidak berdoa, katanya orang yang pelit berdoa itu orang yang pelit atau sombong, katanya. Orang yang sombong itu yang tidak memohon kepada Allah, itu orang yang sombong, kemudian pelit. Nah, di sana itu harus banyak berdoa. Kapanpun, tempat dimanapun, kita harus banyak berdoa di sana. Nah, itu hidangan yang kedua itu ya. Terus yang ketiga, kemudian apa? Setiap amal ibadahnya, pahalanya akan dilipat gandakan. Jadi di sana harus apa? Di tanah suci harus memperbanyak ibadah. Nah, termasuk di sana itu harus diperbanyak, tiada hari, tiada waktu tanpa tawaf. Tawaf itu karena kan namanya kalau di Masjid Pusdai kan tidak bisa tawaf secara ini, tidak ada tawaf mah banyak pagi-pagi ya, Bu, abdi sok ngiringnya muter itu tadi dalam Pusdai teh muter pagi-pagi teh, tapi bukan muter seperti tawaf yang di sana. Kemudian di Nabawi juga kan tidak ada Ka'bah gitu untuk tawaf. Jadi kalau di tanah suci itu diperbanyak tawaf. Nah, kalau perbanyak tawaf pasti Allah akan apa namanya tuh?
lipat gandakan ya, ibadah kita itu lipat gandakan. Ini berbanyak sholat ke masjid, berjamaah di masjid itu pahala itu kemudian tawaf pahala lipat gandakan. Karena kan bandingnya berapa Bu antara di masjid Pusdai dengan di Masjid Haram? Di sana 100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi berapa? 1.000 kali lipat kan ya. Kalau ini 100.000 kali lipat. Pahala dilipat gandakan itu sudah jelas Bu. Sudah jelas di sana itu. Jadi setiap amal ibadah itu pasti Allah akan lipat gandakan beberapa ribu kali lipat, ratus kali lipat di sana itu. Makanya harus dimanfaatkan itu dengan itu. Jangan-jangan umpamanya kita itu ada apa namanya itu Bu, cerita ini riwayat ya, perempuan ini perempuannya tidak punya suami, janda ya di tanah suci itu. Nah setiap malam dia itu menenun nganyam ini untuk jadi kainnya si benang-benang itu. Setiap malam itu karena udah pernah mungkinnya dengar ceritanya ya. Setiap malam tuh di ini benang-benang itu dianyam sampai jadi kain gitu. Semalam suntuk itu tidak tidur. Tapi setelah siang dia juga mengudar kembali anyaman-anyamannya itu. Ya kangen naonnya punya capek-capek penting teu sare terus dianyam gitu nya teh. Terus ai pas siang diudar deui. Tuh, aya naon teh sauna teh aya anu naonnya namina mah urang mah sakit hati teh, frustasi orang janda itu tuh. Nah, tapi gambaran kepada kita jangan sampai umpamanya setelah kita merakit, mengumpulkan ibadah-ibadah umpamanya yang baik gitu ya, terus kita kumpulkan atau kita amalkan setiap hari. Nah setelah kuat, kokoh, istiqomah, kemudian kita umpamanya giroh itu tuh berkurang lagi, bahkan tidak ada lagi umpamanya udar. Ya kalau itu na'udzubillah suul khotimah yang namanya begitu ya Bu ya. Suul khotimah itu jangan sampai hikmahnya itu tuh kenapa umumnya gitu, setelah kita berbuat baik, amal ibadah yang baik, soleh gitu, tapi setelah itu hilang dengan sendirinya itu karena perbuatan kita. Seharusnya kan wa'at bihil sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan kekurangan jelekan kita itu dengan kebaikan. Nah untuk menutupi kejelekan itu kita ikuti dengan perbuatan yang baik gitu, supaya itu menutupi kejelekan itu, tamhuha gitu ya, itu menutupi kejelekan itu. Subhanallah, banyak lagi umpamanya kalau kita muhasabah dengan riwayat-riwayat atau cerita-cerita yang di sana itu mah perempuan yang sering merajut itu benangnya sehingga jadi kain. Ada juga laki-laki Bu, yang ini bapak-bapak yang suka bikin kain sarung itu lihai, udah mahir kain sarungnya tuh, udah udah baik kan, suka dijual ya ke pasar katanya. Pas suatu hari dia bawa hasil tenunannya itu ke pasar, hati-hati pas di pasar itu pas diteliti dia jual sekian, tapi ditawar sama yang punya pasar itu kios tuh, jangan segitu, jangan kurangi harganya. Oh kenapa dikurangi umpamanya? Itu ada cacatnya katanya. Nah, ada cacatnya. Pas dia tuh nangis yang menjual itu. Ya, kenapa kamu nangis? Ya saya tambahin lagi umpamanya, enggak jadi dikurangin gitu ya. Bukan begitu katanya. Saya teringat amal ibadah, saum, sholat, tahajud, umpamanya perbuatan baik gitu ya. Perasaan saya mah itu teh sempurna, bener gitu ya. Tapi mungkin di hadapan yang maha kuasa, ibadah-ibadah saya itu cina banyak bolongnya, banyak cacatnya. Ini juga perasaan saya membuat kain sarung ini benar gitu, tapi yang ada yang lebih mahir lagi kelihatan gitu yang cacatnya itu, sama saya nggak kelihatan. Mungkin ibadah saya juga begitu di hadapan Allah. Ya Allah, perasaan udah benar mengikuti prosedur, tapi di hadapan yang lebih mahir lagi itu kelihatan banyak bolong-bolong, banyak cacatnya. Subhanallah ya, kita juga mungkin untuk muhasabah Bu ya, sebelum Ramadan banyak dulu gitu, sekarang memasuki Ramadan juga kita muhasabah diri dulu ya, barangkali umpamanya dengan tetangga, dengan saudara ada khilaf atau salah yang disebutkan, ada munggahan tuh saling melebur lah umpamanya, saling memaafkan. Jadi kan bulan suci ya Ramadan, kitanya harus suci, masuk ya ke tempat suci, kitanya harus suci terlebih dahulu. Nah itu, jadi baik suci hadas atau
secara fisik ya, ada sebesar ada kecil Pak. Itu suci diri juga gitu kan, nanti juga setelah suci ada kembali ke fitrah Idul Fitri, kembali ke fitrah. Ya baiklah, mungkin Ibu ini masuk cuma cerita aja, dongeng ya kepada Ibu Bapak, mudah-mudahan ada hikmah nanti yang didapat.